Namun 12 hari sebelum the merge, ada peresmian crypto mining terbesar di Indonesia. Tepat 12 hari sebelum Ethereum secara resmi meninggalkan konsensus mekanisme Proof of Work alias mining. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dunia kripto sesudah lahirnya Bitcoin. Saya sudah pernah menjelaskan tentang Bitcoin ini pada video yang ini, dan di dalam video tersebut saya sudah menjelaskan tentang apa itu Bitcoin, blockchain, dan protokol atau konsensus mekanisme yang berlaku pada blockchain Bitcoin. Guna memahami video yang sekarang ini, Anda terlebih dahulu harus paham dulu apa itu blockchain, protokol, konsensus mekanisme, proof of work yang Anda bisa temukan dalam video sebelumnya. Jika Anda ketinggalan video tersebut, maka saran saya Anda nonton dulu video tersebut pada link yang ini, dan saya berikan juga linknya pada kolom deskripsi. Tips dari saya supaya tidak ketinggalan lagi, pastikan Anda sudah subscribe di channel ini, nyalakan tombol alertnya, dan jika Anda rasa video ini bermanfaat untuk Anda, mohon dukungannya dengan klik tombol like-nya. Oke, sekarang saya asumsikan bahwa Anda sudah paham apa itu Bitcoin, blockchain, protokol, konsensus mekanisme ya. Anda juga sudah paham apa tujuan Bitcoin itu diciptakan, yakni sebagai medium of exchange, di mana seseorang bisa bertransaksi melalui blockchain dan transaksinya tercatat pada sistem ledger yang terdistribusi secara decentralized, menggantikan trusted third party atau pihak ketiga yang terpercaya. Dengan demikian, sebagai medium of exchange, maka Bitcoin hanya mempertukarkan value atau sejumlah nilai uang tertentu. That's it. Hanya transaksi atau pertukaran value, di mana transaksinya dicatat melalui sistem ledger yang terdistribusi secara decentralized. Analogi sederhananya adalah jika sebelum lahirnya Bitcoin, maka satu-satunya cara bagi kita untuk mentransfer uang adalah melalui networknya bank. Ada LLG atau lalu lintas giro, ada Swift Network, dan seterusnya. Jaringan bank adalah satu-satunya jalan yang tersedia untuk perpindahan nilai uang dari satu orang ke orang lain secara online. Ketika Bitcoin lahir, maka blockchain Bitcoin ini menjadi jalan tol alternatif untuk perpindahan nilai uang tersebut tanpa melalui bank. Sehubungan dengan itu, kini muncul pertanyaan, jika nilai uang bisa ditransaksikan melalui jaringan blockchain, bagaimana jika kita ingin mempertukarkan hal-hal lain selain daripada value of money atau nilai uang? Misalnya kita ingin mentransaksikan berbagai aset digital mulai crypto coin, decentralized apps, non-fungible tokens atau NFT, yang bisa mewakili kepemilikan atas suatu gambar, musik, koleksi karya seni, hingga Decentralized Autonomous Organizations atau DAO. Mestinya kalau nilai uang bisa dipindahkan atau ditransaksikan melalui blockchain, maka seharusnya teknologi ini bisa juga digunakan untuk hal-hal lainnya. Pada tahun 2013, Vitalik Buterin menciptakan sebuah platform blockchain baru, dan dia beri nama Ethereum. Ide ini muncul ketika dia menyadari bahwa teknologi blockchain dapat digunakan untuk lebih dari sekedar cryptocurrency seperti Bitcoin. Pada tanggal 20 Juli 2015, Ethereum resmi diluncurkan. Peluncuran ini adalah lompatan teknologi blockchain yang sangat signifikan. Karena Ethereum untuk pertama kalinya memperkenalkan sebuah blockchain platform yang memfasilitasi eksekusi suatu smart contract dan decentralized application pada suatu public blockchain. Buterin kemudian mengumpulkan tim pengembang
dan meluncurkan Ethereum sebagai protokol desentralisasi yang dapat menjalankan smart contracts. Smart contract pada dasarnya adalah program yang otomatis mengeksekusi perjanjian dan kondisi tertentu pada blockchain. Pada tanggal 30 Juli 2015, Ethereum melakukan penjualan token Ether atau ETH melalui ICO, Initial Coin Offering, untuk mendanai pengembangan platform. ICO Ethereum menjadi salah satu ICO pertama yang berhasil mengumpulkan dana yang sangat signifikan. Ekosistem Ethereum menyebut peristiwa ini dengan sebutan Frontier. Setelah peluncuran resmi, Ethereum menjadi sangat populer dan menarik minat para developer dan perusahaan di seluruh dunia. Keunikan Ethereum adalah bahwa ia memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Turing Complete yang memungkinkan mereka untuk membuat aplikasi yang kompleks di atas blockchain. Ethereum juga memperkenalkan konsep token standar ERC20 yang memungkinkan pengembang untuk menciptakan token mereka sendiri di atas blockchain Ethereum. Ini membuka pintu bagi ledakan development token dan penawaran koin baru atau ICO yang berjalan di atas platform Ethereum ini. Sejak diluncurkan, Ethereum telah mengalami berbagai upgrade utama, termasuk upgrade ke Ethereum 2.0 yang bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas dan kecepatan jaringan. Ethereum telah menjadi salah satu platform blockchain paling populer dan berpengaruh dengan aplikasi dan proyek yang mencakup berbagai industri termasuk keuangan, permainan atau game, seni digital, dan banyak lagi. Sebagai platform yang mendukung smart contract dan token, Ethereum telah membuka pintu bagi inovasi baru dan ekonomi decentralized yang memberikan terobosan sehubungan dengan cara kita berinteraksi dengan teknologi dan layanan di era digital ini. Ada beberapa update yang dilakukan Vitalik sesudah Frontier release. Di antaranya adalah Homestead release 14 Maret 2016, kemudian pada bulan Juni sampai Juli 2016 mulai diperkenalkan Decentralized Autonomous Organization atau DAO. DAO adalah sebuah smart contract yang didesain untuk layanan investasi. Akan tetapi di bulan Juli 2016 ada kecelakaan, ada kejadian eksploitasi parah pada DAO yang berakibat pencurian sejumlah besar Ether oleh hacker. Guna memulihkan dana yang dicuri dan mencegah eksploitasi lebih lanjut, komunitas Ethereum memutuskan untuk mengimplementasikan hard fork yang kontroversial, yakni membagi jaringan menjadi dua, Ethereum dan Ethereum Classic. Upgrade berikutnya adalah Metropolis di bulan Oktober 2017 yang berisikan dua major hard forks, yakni Byzantium dan Constantinople. Byzantium diaktifkan pada bulan Oktober 2017 dan berikutnya Constantinople. Upgrade ini memperkenalkan beberapa peningkatan penting, termasuk peningkatan privacy, pengurangan biaya transaksi, dan peningkatan efisiensi jaringan. Bitcoin diciptakan sebagai jalan tol alternatif untuk transaksi sejumlah nilai uang tanpa melalui bank. Di awal-awal kemunculannya, ada dua kelompok yang antusias akan hadirnya aset kripto pertama ini. Yang pertama adalah kelompok penggiat teknologi kriptografi atau dikenal dengan kelompok cypherpunk. Yang kedua adalah kelompok politik pseudo-libertarian garis keras yang anti pemerintah. Mereka punya pandangan bahwa segala hal yang mereka perbuat terhadap diri mereka adalah urusan mereka dan seharusnya tidak dikontrol oleh aparat pemerintah atau penegak hukum. Mereka menemukan jalan tol untuk transaksi tanpa melalui bank. Dalam waktu singkat, Bitcoin menjadi satu-satunya mata uang yang digunakan di dark web marketplace seperti Silk Road hingga Alphabet, Nucleus, dan yang terakhir The Dream Markets atau Samsara Market. Kelompok berikutnya adalah kelompok investor yang dimulai dari Winklevoss Twins, dan kelompok yang terakhir muncul dari Cyprus. Bank-bank di Cyprus membuat serangkaian investasi buruk, di mana mereka pada tahun 2013, 2012, 2013, mereka membeli obligasi Yunani ketika krisis Eropa,
Dan ketika ekonomi Yunani resesi tambah dalam, mereka malah membeli lebih banyak lagi obligasi pemerintah Yunani. Akibatnya, bank-bank di Cyprus sekarang terancam bangkrut. Dan mereka meminta bailout dari ECB, European Central Bank. Pada bulan Maret 2013, kesepakatan dicapai dengan Troika. Troika itu adalah Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa atau European Central Bank, dan IMF. Untuk paket bailout sebesar 10 miliar euro. Namun ketentuan bailout itu kontroversial dan melibatkan tindakan bail-in yang mengharuskan deposan di bank-bank Cyprus untuk berkontribusi dalam penyelamatan keuangan. Deposan dengan lebih dari 100.000 euro di rekening mereka menghadapi kerugian besar. Jadi di masa itu, seorang warga Cyprus bisa saja tiba-tiba memeriksa saldo banknya, tiba-tiba saldonya berkurang banyak karena disita paksa guna membantu utang negara. Winklevoss Twins melihat hal ini sebagai kesempatan luar biasa dahsyat. Bitcoin memberikan solusi untuk mengamankan nilai uang mereka. Dari situlah berkembang fungsi Bitcoin sebagai storage of value. Di tahun 2014 muncul kritik terhadap industri kripto. Kritik ini berasal dari pecinta lingkungan. Ada tudingan proses mining kripto yang membutuhkan energi listrik besar guna menjalankan komputer atau ASIC miner secara kontinu terus-menerus sehingga tidak ramah lingkungan. Sehubungan dengan hal itu, Vitalik kemudian mengusulkan perubahan konsensus mekanisme dan ini adalah perubahan terbesar yang pernah terjadi dalam sebuah blockchain. Konsensus mekanisme yang berarti pemberian reward terhadap validator kini akan dirubah. Vitalik mengusulkan untuk memindahkan Ethereum dari blockchain dengan konsensus mekanisme proof of work ke blockchain dengan konsensus mekanisme proof of stake. Komunitas Ethereum mulai bekerja untuk mengimplementasikan proof of stake di tahun 2015. Di bulan Desember 2020, Ethereum Foundation meluncurkan Beacon Chain, sebuah blockchain yang terpisah dari Ethereum blockchain utama atau mainnet yang masih menggunakan proof of work. Berbeda dengan Ethereum mainnet, Beacon Chain bekerja dengan konsensus mekanisme proof of stake. Dan pada tanggal 15 September 2022, Ethereum mainnet melebur jadi satu, di mana sejak tanggal itu sudah tidak ada lagi proof of work di blockchain Ethereum. Semuanya berjalan dengan menggunakan konsensus mekanisme yang baru, yakni proof of stake. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu proof of stake? Guna memahami proof of stake, saya mesti jelaskan dulu apa itu stake atau staking. Staking kripto atau crypto staking pada dasarnya adalah mekanisme konsensus dalam teknologi blockchain di mana pemegang koin atau token kripto dapat mengunci sejumlah koin atau token mereka sebagai jaminan untuk berpartisipasi dalam keamanan dan validasi transaksi di jaringan tersebut. Dalam staking, pemegang kripto yang menyetor koin mereka ke dalam wallet khusus yang disebut staking wallet berperan sebagai validator dalam jaringan. Untuk berpartisipasi sebagai validator, pengguna harus menyetor 32 ETH ke dalam kontrak deposit dan menjalankan 3 perangkat software secara terpisah, yakni klien eksekusi, klien konsensus, dan validator. Saat menyimpan ETH mereka, pengguna bergabung dengan antrean aktivasi yang membatasi laju validator baru yang bergabung ke jaringan. Setelah diaktifkan, validator menerima blok baru dari peer di jaringan Ethereum. Transaksi yang dikirimkan di blok kemudian dieksekusi ulang dan tanda tangan blok diperiksa untuk memastikan blok tersebut valid. Validator kemudian mengirimkan suara atau disebut pengesahan yang mendukung blok tersebut di seluruh jaringan. Jadi kini validator transaksi bukan lagi harus menyelesaikan algoritma seperti yang saya jelaskan dalam video sebelumnya tentang Bitcoin dan blockchain-nya. Jika Anda ketinggalan videonya, Anda bisa menyimaknya pada video berjudul Bitcoin ini gunanya apa di link yang ini.
Validator transaksi bukan lagi harus investasi pada komputer dengan GPU super canggih untuk menjalankan mekanisme konsensus proof of work, melainkan dengan cara menyetorkan Ethereum sejumlah minimal 32 ETH sebagai jaminan. Total reward bagi Ethereum Proof of Stake validator adalah total jumlah base reward, inclusion delay reward, dan MEV reward. Dan per Juli 2023 ini besarnya kurang lebih sekitar 4% average per year dari total nilai Ethereum yang di-stakingkan. Base reward adalah jumlah tetap ETH yang diberikan kepada validator untuk setiap blok yang mereka usulkan. Base reward saat ini adalah 2 ETH. Inclusion Delay Reward atau IDR adalah hadiah tambahan yang diberikan kepada validator yang berhasil menyelesaikan blok dengan cepat. MEV atau Maximal Extractable Value adalah hadiah yang diberikan kepada validator yang mengumpulkan biaya transaksi dari blok yang mereka usulkan. MEV reward tidak dijamin dan dapat bervariasi tergantung pada jumlah aktivitas di network. Yang menarik adalah penggabungan Ethereum mainnet dengan Beacon Chain ini sudah diumumkan bertahun-tahun sebelumnya bahwa Ethereum akan meninggalkan Proof of Work dan beralih ke Proof of Stake. Ada banyak sekali media yang memberitakan hal ini di samping tentu saja pengumuman resmi dari Ethereum sendiri. Namun anehnya, saya menemukan artikel di website MPR RI sehubungan dengan peresmian kantor penambangan kripto terbesar di Indonesia yang didorong untuk mengalahkan Rusia dan Kazakhstan. Artikel ini dimuat pada hari Sabtu 3 September 2022, hanya selang 12 hari sebelum the merger atau penggabungan Ethereum mainnet ke Beacon Chain secara resmi diumumkan oleh Ethereum sendiri. Kemudian pada tanggal 28 September 2022 muncul berita yang mengabarkan bahwa crypto mining tersebut dihentikan untuk sementara waktu. Saya jadi bingung, tanggal 3 September diresmikan, tanggal 28 September dihentikan, berarti cuma 25 hari sesudah diresmikan, sudah berhenti. Vitalik Buterin sendiri sudah mengungkapkan usulannya tentang perubahan konsensus mekanisme dari Proof of Work ke Proof of Stake, itu sejak tahun 2014. Dan sejak tahun 2015, Beacon Chain Network sudah mulai dikerjakan. Pada bulan Desember 2020, Beacon Chain sudah resmi diluncurkan dan sudah diumumkan juga akan rencana penggabungannya atau yang mereka sebut the merge berikut jadwal pelaksanaannya. Namun 12 hari sebelum the merge, ada peresmian crypto mining terbesar di Indonesia. Tepat 12 hari sebelum Ethereum secara resmi meninggalkan konsensus mekanisme Proof of Work alias mining. Dengan lahirnya Ethereum dan smart contract, maka kini lahir blockchain atau jalan tol baru di mana bukan hanya nilai uang yang bisa ditransaksikan, melainkan smart contract mulai dari nilai uang seperti Bitcoin, decentralized application, ICO, game dan NFT-nya, tokenisasi aset, dan masih banyak lagi. Kemungkinannya jadi tidak terbatas. Itu sebabnya Ethereum sendiri seringkali juga disebut sebagai Crypto 2.0 karena ada breakthrough atau lompatan teknologi dari Bitcoin yang hanya mentransaksikan nilai uang ke smart contract. Lahirnya Ethereum membuka gerbang lahirnya begitu banyak koin dan token lainnya, membuat industri kripto bertumbuh sangat pesat. Sebelum lahirnya Ethereum, itu cuma ada 10 aset kripto. Bitcoin, Namecoin, Litecoin, Peercoin, Novacoin, Mastercoin, Freecoin, Primecoin, BitShares, dan NXT. Pasca lahirnya Ethereum, lahir ribuan koin dan token, terjadi ledakan pertumbuhan industri kripto.
Sejak awal lahirnya Bitcoin ada satu karakter atau ciri khas kripto yang bisa jadi positif namun bisa juga negatif. Dan itu adalah volatilitasnya. Karena jumlah supply-nya yang relatif rendah, tidak ada regulasi dan tidak ada badan pengawas, maka wajar jika harga suatu kripto dalam waktu singkat bisa naik signifikan dan begitu juga sebaliknya. Hal ini bisa jadi positif bagi orang yang trading kripto karena volatilitasnya besar berarti memberikan peluang bagi kita untuk menghasilkan keuntungan yang besar juga. Akan tetapi bagi mereka yang ingin menggunakan kripto sebagai media pembayaran atas produk dan jasa yang dijualnya, tentu akan mengalami kesulitan karena nilainya cepat sekali berubah. Hal ini kemudian mendorong 3 orang yakni Brock Pierce, Craig Sellers, dan Riff Collins mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Realcoin di tahun 2014 dan kemudian rebranding jadi Tether. Dan ini adalah awal dari video kita selanjutnya tentang stablecoin. Nantikan videonya di channel ini dan khusus bagi Anda yang ingin belajar menganalisa dan memanfaatkan peluang trading ataupun investasi pada saham-saham Amerika atau menemukan peluang trading forex hingga komoditas seperti gold, crude oil, serta aset kripto, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar Trading Nyantai Profit Keren yang sekaligus mendemokan Timo Quantitative Trading System yang saya pakai. Info dan jadwal lengkapnya Anda bisa simak pada website Trading Nyantai. Link saya berikan di deskripsi. Gunakan voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon Rp50.000 serta mendapatkan bonus akses 4 buah e-book yang 3 diantaranya telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan Alex Media Komputindo. Terima kasih semuanya, sukses selalu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.